Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu adalah Xiaomi 12T. Bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Xiaomi 12T ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini, di mana performance Dimensity 8100 Ultra dari HP ini tuh sudah sangat mampu banget buat dipakai sehari-hari. Mau dipakai buat sosial media, mau dipakai buat gaming, mau dipakai entertainment, mau dipakai multitasking, itu aman banget ya guys. Jadi itu semua performance dari HP ini sudah bagus banget ya guys. Untuk itu kita menguji coba menggunakan benchmark juga untuk menunjukkan kepada kalian performance dari chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra-nya ini seperti apa. Kita uji coba menggunakan aplikasi Geekbench, 3D Mark, dan PC Mark. Kalian bisa lihat di layar kalian tuh kita tampilkan semua untuk skor masing-masing benchmark-nya. Jadi kalian bisa menjadikan acuan apakah Dimensity 8100 Ultra dari Xiaomi 12T ini bagus atau tidak. Kemudian setelah ini kita akan lihat untuk gameplay. Jadi sesuai request kalian, kita akan tunjukkan kepada kalian gameplay dari HP Xiaomi 12T ini. Kita semua record menggunakan HP Xiaomi 12T ini, record screen layarnya. Jadi kalian bisa lihat untuk game-game yang kita uji coba dari Mobile Legends. Bisa lihat juga selama playable-nya itu juga bagus banget. Kemudian juga settingnya seperti apa, kemudian durasinya dan baterainya seperti apa. Seperti yang kalian bisa lihat untuk gameplay dari game Mobile Legends sendiri itu sangat lancar banget, tidak ada komplain, tidak ada masalah, aman banget ya guys. Kemudian juga kita uji coba menggunakan game PUBG New State. Kalian juga bisa lihat untuk playable-nya seperti apa. Ini sangat playable banget. Kemudian gyro-nya juga aman banget. Dan untuk durasinya juga kalian bisa lihat. Untuk baterainya juga kalian bisa lihat. Itu sangat-sangat aman banget ya guys untuk permainan dari game PUBG New State. Kemudian kalian juga sekarang bisa lihat untuk game Apex Legends juga sama. Kalian bisa lihat untuk level playable-nya kita juga taruh di bawah ini. Dan kalian juga bisa lihat untuk gamingnya seperti apa. Kemudian juga settingnya, kemudian durasinya dan baterainya semuanya di bawah ini. Kalian bisa lihat juga sambil lihat ini screen permainan dari kita uji coba HP Xiaomi 12T ini. Kemudian kita uji coba menggunakan game COD Mobile sama. Kita juga bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya. Juga kalian juga bisa lihat untuk gameplay itu sangat lancar banget. Layarnya juga responsif, untuk gaming juga enak banget buat FPS. Kemudian kita terakhir coba game Genshin Impact. Kalian juga bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semuanya kita taruh di bawah ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini termasuk lancar banget guys. Untuk game Genshin Impact di HP ini kita tidak ada komplain. Dan yang bagus, suhu pendinginannya di HP ini juga bagus banget ya guys untuk gaming guys. Overall, seperti yang kalian bisa lihat untuk level playable-nya, durasinya, kemudian juga semua benchmark yang sudah uji itu menunjukkan bahwa performance dari Xiaomi 12 ini adalah HP yang punya performance yang sangat bagus ya guys. Kemudian HP ini juga memiliki kelebihan dari sisi kamera, di mana kamera 108 megapiksel dengan OIS-nya itu sudah bagus banget ya guys. Kualitasnya di harga 6 jutaan itu sudah bagus banget, dan kalian juga bisa lihat sampel foto maupun videonya. Meskipun memang kita akan ada sedikit komplain di kamera depannya, di mana dia tidak support untuk 4K ya guys. Dan itu sangat disayangkan banget, padahal chipsetnya sangat mampu banget ya guys. Padahal itu kita perlu kasih feedback kepada Xiaomi supaya memberikan update software. Harusnya bisa diberikan update software untuk perekaman 4K di kamera depannya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Xiaomi 12T. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat vlogging. Kalau misalnya kalian lihat, untuk kita kena backlight seperti ini. Jadi ya secara dynamic range jelas ini adalah sebuah level flagship ya untuk kualitas kameranya, masuk bagus. Dan kalau kita gunakan buat perekaman ini, kita pegang pakai handheld tanpa bantu tripod. Ini tripod menurut kita cukup stabil ya guys, tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat waktu di editing. Tapi overall ini adalah kualitas kamera depan yang memang bagus ya guys. Ini kita turun tangga, dan silahkan terus melakukan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Xiaomi 12T ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Xiaomi 12T kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan kalau kalian lihat, ini termasuk cukup stabil karena ada OIS-nya juga. Dan dia sebenarnya belum kita aktifkan fitur ACE-nya. Jadi harusnya menurut kita termasuk bagus ya guys untuk kualitasnya. Kita coba apakah bisa untuk dia nggak bisa untuk pergantian ke ultra wide ya guys. Ultra wide untuk ketika kameranya kan dia ada kamera ultra wide, tapi nggak bisa ketika kita rekam, nggak bisa rubah langsung ke kamera ultra wide. Jadi itu yang kalian ketahui ketika kalian beli untuk HP Xiaomi 12T ini. Silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Xiaomi 12T ini. Menurut kita ini termasuk sangat bagus ya guys untuk kelas harganya ya guys. Silahkan tulis komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera Xiaomi 12C untuk ultrawide-nya.
Dan kalau misalnya untuk perekaman video, dia kalau misalnya untuk kamera ultrawide tidak bisa aktifkan HDR. Jadi HDR cuma bisa aktif ketika kamera utama doang. Itu agak disayangkan banget ya. Padahal harusnya bisa-bisa aja. Ini kalau kalian lihat ultrawide-nya termasuk lumayan bagus dynamic range-nya. Tapi sayang untuk HDR-nya nggak nyala ya guys, nggak bisa nyala. Dan ya agak disayangkan aja sih. Harusnya Xiaomi bisa kasih ya. Untuk kamera belakang ini dia 1080p ya guys, kalau misalnya untuk kamera ultrawide. Tapi kalau untuk kamera utama 4K bisa. Tapi kamera depan dia maksimal di 1080p 60 frame per second. Jadi nggak ada untuk 4K nya. Sangat sayangkan banget. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera ultrawide nya. Dan silakan ya guys, terus jadi komentar. Kemudian dari sektor layar, HP Xiaomi 12 ini punya layar AMOLED Full HD Plus 120Hz yang bagus banget buat dipakai sehari-hari. Dipakai buat nonton, dipakai buat entertainment, itu nyaman banget ya guys. Kemudian dari sektor speaker pun, HP ini sudah dilengkapi dual speaker yang memiliki kualitas audio itu yang bagus banget. Kalian bisa lihat sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk baterai life sendiri, baterai kapasitas 5000 mAh di HP ini tuh sudah sangat mampu banget buat dipakai seharian pemakaian. Itu adalah sesuatu yang bagus banget ya guys. Kemudian untuk charger sendiri, HP ini sudah support fast charging 120 watt ya guys. Jadi kalau kalian lihat ini 120 watt, tapi selama pengujian kita itu cuma bisa mencapai 110 wattan ya guys. Dan itu butuh waktu 22 menit dari sekitar 10% ke 100%. Dan itu sudah bagus banget ya guys, 22 menit cepat banget dan baterainya juga termasuk awet ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan, HP ini juga sudah lengkap mulai dari on-screen fingerprint scanner, ada face unlock, kemudian ada air blaster, ada NFC, jadi sudah lengkap banget di harga 6 jutaan ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada sisi jaminan update software yang diberikan oleh Xiaomi, di mana diberikan jaminan 3 kali update OS dan 4 tahun security sampai tahun 2026. Di mana ini adalah HP dengan keluaran Android 12 yang artinya kalian bisa mendapatkan Android sampai Android 15. Dan itu sudah bagus ya guys. Dan ya ini adalah sebuah kelebihan yang menarik banget di HP Xiaomi ya guys. Itu dia tadi ada kelebihan dari HP Xiaomi 12T ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Kekurangan pertama dari HP ini jelas dari sisi tidak adanya slot micro SD. Meskipun begitu, storage 256GB itu harusnya sudah mencukupi kebutuhan kalian. Tapi mungkin bagi sebagian kalian tidak cukup ya guys. Kemudian HP ini juga sudah tidak punya headphone jack 3,5 mm yang perlu kalian ketahui, meskipun saat ini itu adalah hal yang wajar banget untuk sebuah HP flagship tidak punya headphone jack 3,5 mm ya guys. Kemudian dari sisi software sendiri, masih ditemukan bug dari keyboard Xiaomi 12T ini, dimana kalau kita pakai buat game untuk input on-screen keyboard waktu kita bermain game itu masih menutupi layar, sehingga tidak bisa kita tahu apa yang kita ketik. Itu sangat disayangkan banget. Dan ini sebenarnya bug keyboard ini sudah terjadi di produk-produk Xiaomi untuk beberapa yang kita uji coba terakhir-terakhir ini. Dan itu sampai sekarang belum ada update-nya. Ya mungkin bisa diganti dengan software keyboard yang lainnya guys, tapi agak disayangkan banget untuk keyboard defaultnya tuh seperti itu ya guys. Itu dia tadi ada kelebihan maupun kekurangan dari HP Xiaomi 12T ini. Silahkan tulis di komentar. Dan menurut kita ini adalah HP yang sangat worth it banget di harga 6,5 jutaan. Meskipun memang ada beberapa kekurangan yang kita sebutkan tadi, tapi overall ini adalah HP yang worth it banget buat kalian beli. Dan kalian bisa langsung cek link di deskripsi video, nanti kita akan taruh link pembeliannya kalau misalnya memang kalian tertarik untuk beli HP ini. Itu dia tadi adalah video review dari Xiaomi 12T. Silahkan tulis komentar. Dan jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!